Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan kembali kajian kitab kita, yaitu Arba'in An-Nawawiyah. Hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Arba'in Nawawiyah ini. Kemarin kita sudah membahas hadis yang pertama. Akhirnya Bapak ingat kemarin di dalam mukadimahnya disebutkan bahwa hadis-hadis Rasulullah SAW atau perkataan Rasulullah SAW itu disebut dengan Jawami'ul Kalim. Jawami'ul Kalim itu adalah kata-katanya ringkas tapi uraiannya luas. Nah, Bapak kemarin sudah melihat, sudah merasakan innamal a'malu saja bahasanya sudah 2 kali pertemuan bahkan. Nah, ini namanya Jawami'ul Kalim. Dan yang mampu mengupas ini siapa? Ya para ulama, Pak. Bukan kita, bukan saya, bukan siapa. Para ulama, namanya mujtahid mutlak. Para mujtahid dan para mujtahid yang lain. Inilah dari hadis-hadis Rasulullah yang ringkas tapi maknanya sangat luas. Mari kita lanjutkan kembali. Ini hanya mengingatkan bahwa hadis-hadis Rasulullah ucapannya sedikit tetapi maknanya luas. Kemarin sudah mempelajari matan hadis. Matan hadis, isi hadis yang disampaikan oleh Umar bin Khattab ketika mendengar Rasulullah berkata, innamal a'malu bin niyat wa innamal likulli imri'in manawa. Ini insyaallah membahas tentang sampai wa innamal likulli imri'in manawa. Bapak dan saudara sekalian, bahasan kemarin supaya nyambung bahwasanya seluruh hanya saja amal perbuatan yang bersifat ibadah itu mempunyai nilai ibadah apabila disertai dengan niat. Intinya itu. Kemudian Bapak dan saudara sekalian, bahasan lanjutan bahasan kupasan kemarin sudah nggak saya sampaikan. Terus kemudian kita membahas niat. Apa itu niat? Nah, ini menyambung pertanyaan dari para jamaah kemarin, dari Pak Marsulis dan kemudian dari Mbah Imin. Ini baru membahas ini. Niat. Apa itu niat? Bapak dan saudara sekalian yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Niat kalau di dalam teks hadis ini namanya an-niyat jamak, artinya beberapa niat. Tapi teks yang lain yang kemarin saya punya buku nama Minhajul Al-Minhaj, itu teksnya bukan an-niyat, bukan, tapi an-niyah, satu. Ini tidak menjadi masalah. Namun dalam bahasannya akan mempunyai implikasi. Tapi hadisnya betul, tapi bahasanya banyak implikasinya. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa itu niat? Nah, kita mau nggak mau harus tahu definisi niat, karena namanya definisi itulah yang titik tolak kenapa orang itu bisa berbeda. Kemarin disampaikan apakah kita dari rumah sudah mau menuju masjid itu sudah termasuk niat mau sholat belum? Atau ketika sholat itu ketika takbir kita mau sholat mana? Nah, kenapa itu beda? Karena perbedaan dalam mendefinisikan niat. Nah, definisi niat ada 2 kelompok mainstream, bahasanya bahasa sekarang adalah 2 kelompok pendapat besar. Yang pertama bahwa niat itu apa? An-niat yang pertama disebut an-niat qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi. Niat itu adalah
bermaksud hati dengan sungguh-sungguh terhadap sesuatu, tapi disertai dengan perbuatannya, disertai dengan pekerjaannya. Itu niat namanya. Coba ini saya nanti bisa membedakan, sehingga Bapak-bapak nanti bisa tahu apa yang dimaksud, kenapa kok beda. Selama ini kan cuman, Pak, itu kalau berangkat dari rumah kita wudhu itu kan juga sudah termasuk niat mau sholat katanya. Apakah itu cukup atau harus niat tuh ketika mau takbir? An-niyah, judulnya an-niyah. Kelompok pertama namanya qasdu syai'. Muqtaronan bisa muqtarinan bisa bi fi'lihi. Ini yang pertama. Yang kedua, qasdul insan biqalbihi ma yuridu bi fi'lihi. Nih, dua ini yang kenapa menjadi berbeda itu dia. Qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Itu artinya menyengaja berbuat menyengaja atau bersungguh-sungguh menuju sesuatu berbarengan dengan pekerjaannya. Contoh, Sholat itu di mana niatnya? Di mana niatnya? Kalau berdasarkan definisi ini, menuju itu, sholat itu kapan dimulainya? Ketika takbiratul ihram. Mulai dari situ itu muqtarinan bi fi'li. Ketika sholat Allahu Akbar, harus ada niat saya sholat fardu maghrib Allahu Akbar, itu boleh. Kalau yang ini qasdu syai', ini qasdul insan biqalbihi ma yuridu bi fi'lihi, itu adalah kehendak hati manusia, ya, kehendak hati manusia ingin mencapai tujuan tadi dengan melalui perbuatannya. Jadi mau menuju, jadi kalau tadi benar yang kemarin Pak Marzulis, boleh enggak itu juga sudah niat. Itu sudah niat menurut kaidah ini, menurut definisi yang ini dipelopori oleh mazhab Syafi'i, ya, mazhab Syafi'iyah namanya. Ini Syafi'iyah. Ini adalah Hanafi dan Hambali. Ini mujtahid mutlak, para imam-imam mazhab ini. Kalau yang ini seperti yang disampaikan Pak, niat itu apa? Niat itu pokoknya asal saya mau jalan ke masjid, itu sudah pasti niat sholat. Kemudian sholatnya gimana? Allahu Akbar, sah enggak? Nah, menurut ini boleh, sah, nggak usah pakai usolli, nggak boleh pakai niat. Namun demikian Bapak dan Saudara sekalian, dalam perdebatan ilmiah, perdebatannya ini debat Pak. Jadi mana yang lebih kuat, mana yang lebih ini, sehingga kita diajari, ya Bapak-bapak juga nanti akan tahu, diajari mana yang lebih mendekati ketika hati kita sholat. Nah, ini boleh. Jadi kemarin ada mengatakan bahwa sholat itu sudah niat dari rumah sampai sini Allahu Akbar, sah menurut pendapat ini.
Tapi dalam hati kita tentunya ada kecenderungan. Ada dua pendapat, pasti ada kecenderungan. Yang satu ada wanita cantik, bule lagi, yang sini wanita apa? Sunda, putih, cantik. Pilih mana? Pasti ada kecenderungannya seseorang itu. Pasti ingin memilih. Nah, ini persoalan kita itu, pilih saja. Jangan diperdebatkan soal ilmiahnya. Kalau ilmiah punya semua, Pak. Apa namanya? Alasan-alasan. Contoh, qasdu saya namanya niat itu pasti ada unsurnya. Unsur niat itu ada, Pak. Jadi unsur niat kemarin sudah saya sampaikan, unsur niat itu adalah qasdu. Ini qasdu. Kehendak yang kuat, keinginan yang kuat. Itu qasdu namanya. Ya. Al-qasdu. Keinginan yang kuat. Terus yang kedua adalah ta'arud. Sifat. Ini yang kedua. Harus tahu sifatnya. Sifatnya gimana? Sifat apakah itu wajib, apakah itu sunat? Itu harus tahu sifatnya, yang mau dikerjakan itu tahu. Oh, yang ini itu wajib yang harus kita laksanakan. Kemudian yang ketiga, takyin. 2, 3. Takyin itu ketentuannya. Nah, ini sholat duhur apa sholat asar atau sholat isya, itu harus ada di dalam niat. Maka kalau saja Bapak tadi ingin berangkat di sekolah masjid, itu harus nama itu. Harus saya ingin sholat ke masjid, sholat zuhur 4 rakaat lillahi ta'ala. Rumah jalan Allah sampai sini langsung Allahu Akbar. Namun ternyata niat tadi enggak sholat zuhur, Pak. Sholatnya adalah sholat tahiyatul masjid. Maka pasti problem itu. Ketika saya niat berangkat mau sholat zuhur lah, mestinya sampai masjid langsung sholat zuhur. Ternyata sholatnya itu adalah sholat tahiyatul masjid. Harus sholat nawa itu dulu, harus sholat usolli. Nah, al-qasdu itu usollinya lah. Kalau bahasa ini usollinya itu namanya al-qasdu, menyengaja saya sholat. Fardhu zuhri, fardol itu namanya sifatnya adalah wajib. Zuhur itu adalah takyinnya, ketentuannya, ini sholat zuhur, ini wajib. Ini itu persoalannya di situ, Bapak. Kalau soal niat, iya, sudah niat dari rumah mau sholat, iya, tapi pasti niatnya mau kemana, Pak Marjulis? Mau sholat zuhur kemana? Ke masjid. Sholat zuhur kan, Pak. Ketentuannya di sini adalah mayuradu bi fi'lihi, apa yang dikira dan kemudian dilakukan perbuatan. Ternyata sampai di masjid bukan sholat zuhur tapi sholat at-tahiyatul masjid dulu. Zuhurnya nanti. Ya. Inilah yang menjadi perdebatan di kalangan ulama. Udah nggak usah diperdebatkan, ini mereka punya sendiri-sendiri. Oke, yang bahas ini silahkan. Kalau mau Allahu Akbar nggak usah pakai niat lagi. Allahu Akbar sholat zuhur tadi di rumah sudah ada, nggak masalah. Tapi rasa hati, kecenderungan itu beda-beda, Pak. Ada yang begitu sudah tega-tegaan aja lah, Allahu Akbar udah sah, itu nggak masalah. Tapi kita kadang-kadang namanya manusia punya pilihan. Nah, ini mumpung ada dua pilihan, mana muqtarinan bi fi'lihi, bersamaan dengan perbuatannya. Jadi kalau zuhur udah dari rumah sampai at-tahiyatul masjid, ya sholat at-tahiyatul masjid dulu. Kalau bahasa yang biasa awam kita itu pakai usolli. Nah, usolli itu niat atau bukan? Bukan, Mbak. Usolli itu bukan niat, itu namanya lafadz niat. Kalau di hati itu dikeluarkan, itu bunyinya itu. Bunyinya itu. Tapi bukan niat, karena niat itu adanya di dalam hati. Nah, ini dicatat. Ini namanya baru definisinya. Maka ada perbedaan ketika
seseorang mempunyai pendapat sampai dari rumah saya sudah niat Pak, kenapa harus sampai masjid niat lagi? Ya niatnya sampai di rumah itu harus ada takyin. Takyin itu mana yang dipilih, ketentuan. Sampai sana itu langsung lohor apa surat tahiyatul masjid atau surat qobliyah dan lain sebagainya. Banyak. Maka inilah dua mazhab, dua yang ini. Maka Bapak dan Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ketentuan ini maka di dalam mendefinisikan atau melengkapi secara rukun antara sholat dan pekerjaan lain, maka ini disebut, kalau berdasarkan ini maka niat itu menjadi rukun. Kalau berdasarkan pendapat yang kedua ini menjadi syarat. Wow, beda, yang ini syarat sholat, yang ini rukun sholat. Bedanya di situ. Syarat itu apa? Suatu pekerjaan yang yang pekerjaan lain tidak sah kalau ini tidak dilakukan, tapi di luar pekerjaannya. Contoh, sholat itu syaratnya wudhu dulu. Wudhu itu bagian dari sholat bukan? Bukan. Jadi suatu pekerjaan di luar pekerjaan sholat ini namanya syarat. Kalau syarat ini nggak dilengkapi berarti sholat saya tidak sah. Ini namanya syarat. Yang kedua, rukun. Niat itu menjadi rukun. Rukun itu adalah perbuatan yang apabila tidak dikerjakan, perbuatan itu tidak sah dan itu include di dalam pekerjaan itu. Contohnya sholat itu niat, salah satu rukunnya adalah niat. Maka ketika niat itu di dalam pekerjaan sholat itu, nah tapi tadi kalau syarat itu di luar pekerjaannya sholat. Ini pahamlah, ini nggak usah ini, tapi itu paham, namanya syarat dan rukun. Inilah yang membedakan. Kenapa? Persoalannya di sini. Ada yang mengatakan niat itu adalah rukun, yang satu mengatakan niat itu adalah syarat. Nah, boleh niat dari rumah, boleh sholat, boleh. Nah, tapi nanti terjadi perdebatan, Pak. Mana yang lebih mendekati ya suruh dari dulu begitu lama itu. Dan juga termasuk kita juga hengkel-hengkel aja. Walaupun nggak tahu ilmunya. sama seperti kita. Oh, nggak tahu ilmunya, udah di rumah udah niat, ngapain saya di rumah sampai masjid sholat. Udah tahu apa itu niat belum? Ya udah, sampai ngotot. Niat itu ini. Niat adalah qasdusain muqtarinan bifil. Ada yang qasdul insan biqalbihi mayuridu bifi'lihi. Niat unsurnya ini kalau nggak ada unsur juga ini. Karena nanti bahasanya niat itu bahasanya ada 6. Kemarin saya kata niat 6. Ini nanti mungkin saya 2 aja cukup. 2 aja cukup. Ini yang menjadi persoalan. Satu, niat itu demikian berbarengan, ada yang niat itu di luar pekerjaannya. Maka Bapak dan Saudara sekalian, dari 2 definisi ini ada akibat hukum, yaitu niat itu adalah syarat sahnya sholat. Itu yang kedua. Tapi kalau yang pertama adalah niat adalah rukun daripada sholat. Nah, maka nanti Bapak kalau di pelajaran itu kan ada syarat sahnya sholat, ada rukun sholat ada 13. 1 berdiri, 2 niat, 3 takbiratul ihram. Nah, itu kalau niat dimasukkan rukun, nih pendapat ini yang kebanyakan biasanya Imam Syafi'i, dan kebetulan di sini penganut kebanyakan adalah penganut Imam Syafi'i. Mazhabnya yang dipakai di Indonesia mazhab Syafi'i. Persoalannya sekarang, Pak, niat itu harus diucapkan atau tidak? Enggak usah.
percuma kalau diucapkan tapi di hati kita nggak ada tiga ini tadi, nggak ada tiga, menyengaja dengan sungguh-sungguh, kemudian ada unsurnya tadi, sifatnya, kemudian takyinnya, apa namanya, kepastiannya. Kalau sholat zuhur ya umpamanya sholat fardhu zuhri arba, enggak usah pakai arba, enggak apa-apa. Sholat fardhu zuhri lillahi ta'ala Allahu Akbar.